Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Kita kemarin sudah selesai membahas mengenai bagaimana itu cara membuat media promosi yang baik. Sekarang kita akan lanjutkan untuk bab selanjutnya, yaitu menilai perkembangan usaha. Yang pertama, kita akan membahas mengenai siklus kehidupan usaha. Untuk siklus kehidupan usaha itu sendiri ada 4 ya. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, kemudian yang kedua tahap pertumbuhan atau perkembangan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat yaitu tahap penurunan. Untuk tahap perkenalan itu biasanya terjadi karena pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi, terutama apabila produk yang ditawarkan ditanggapi pasar dengan positif ya. Jadi di sini produk baru mulai dibuat, kemudian diperkenalkan kepada konsumen. Yang kedua yaitu ada tahap pertumbuhan atau perkembangan. Untuk tahap pertumbuhan atau perkembangan, yaitu perusahaan sudah membuktikan bahwa produk yang ditawarkan itu bisa diterima oleh pasar. Untuk yang ketiga, ada tahap kedewasaan. Pada tahap ini, pertumbuhan penjualan itu masih terjadi, tetapi dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tahap pertumbuhan. Nah, jadi biasanya di sini pada tahap pertumbuhan itu nanti akan terjadi pertumbuhan perkembangan produk ya, itu yang sangat pesat, di mana nanti akan berusaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang keempat ada tahap penurunan. Pada tahap ini permintaan akan produk tersebut itu sudah mengalami penurunan atau yang disebut dengan decline, sehingga pertumbuhannya, penjualannya akan menjadi negatif. Nah, pada tahap penurunan ini biasanya karena terjadi tingkat kejenuhan pada konsumen. Jadi dia sudah bosan dengan produk yang ditawarkan, tidak ada hal yang baru. Nah, dia akan biasanya berpindah ke produk yang lain. Ya, makanya di sini akan terjadi tahap penurunan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi tahap penurunan? Maka produsen itu harus melakukan yang namanya sebuah inovasi. Yang kedua ada hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Untuk yang berkaitan dengan usaha, perkembangannya itu ada 2. Yang pertama yaitu faktor pendorong perkembangan usaha, dan yang kedua yang memperlambat perkembangan usaha. Untuk yang pertama ada faktor perkembangan usaha, itu meliputi ada 5 hal, yaitu yang pertama sumber daya manusianya, ada sumber daya keuangan, sumber daya sosial, strategi yang dipergunakan untuk menjaga usaha, dan juga ada variabel kontrol. Untuk yang pertama, adanya sumber daya manusia itu dilihat dari beberapa hal. Yang pertama ada dari laporan pekerjaan bagi entrepreneur muda supaya lebih terbuka lebar dengan yang sudah usianya tidak produktif lagi atau sudah lebih tua ya. Yang kedua yaitu sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan atau financial capital. Di sini ada beberapa sumber. Yang pertama, pendapatan diperoleh dari luar pendapatan usaha yang berdampak negatif terhadap profit atau keuntungan dan juga penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, perusahaan dibiayai oleh modal sendiri. Dan yang ketiga, kontribusi finansial dari mitra usaha. Yang ketiga ada sumber daya sosial atau social capital. Di sini ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu jika dalam satu keluarga ada entrepreneur lain, maka dengan usaha yang sama dinilai akan mengurangi keuntungan. Yang kedua adanya kontak dengan jaringan entrepreneur lain,
Dan yang ketiga, dukungan emosional dari keluarga. Untuk yang keempat, adanya strategi yang dipergunakan untuk menjaga usaha. Ini ada 4 hal. Yang pertama yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, interaksi yang menguntungkan. Dan yang keempat, hubungan informal yang baik dengan sesama entrepreneur. Yang kelima, adanya variabel kontrol, yaitu ada 2 hal. Yang pertama, dalam hal kelangsungan hidup atau survival dan daya tahan entitas usaha supaya lebih unggul dibandingkan dengan entrepreneur yang lain. Yang kedua yaitu perolehan keuntungan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua ada faktor yang memperlambat perkembangan usaha. Di sini ada 5 hal. Yang pertama yaitu faktor kepemimpinan atau leadership. Yang kedua faktor staff atau bawahan. Yang ketiga fasilitas atau alat. Yang keempat komunikasi atau informasi. Dan yang kelima visi dan misi. Untuk yang pertama, faktor kepemimpinan atau leadership, yaitu faktor yang memang sangat penting ya dalam perkembangan usaha. Mengapa demikian? Yaitu untuk menciptakan dibutuhkan peran penting dari seorang pemimpin yang bisa mempersatukan semua elemen dalam perusahaan itu, baik itu pimpinan, bawahan, kemudian karyawan yang memang sudah mempunyai jabatan. Nah, itu dialah seorang pemimpin yang baik ya, dikatakan kepemimpinannya itu berhasil. Yang kedua, faktor staf atau bawahan, yaitu orang yang dipilih oleh manajemen perusahaan untuk bekerja baik di dalam maupun di luar kantor untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan juga kompetensinya. Yang ketiga, fasilitas atau alat, yaitu fasilitas yang mendukung pekerjaan wajib disediakan oleh perusahaan. Nah, ini harus ada yang namanya alat, karena tanpa alat pasti tidak akan bisa memproduksi sebuah produk. Yang keempat, adanya komunikasi atau informasi. Untuk komunikasi atau informasi, ini juga hal yang sangat penting dalam proses interaksi antar sesama elemen baik dalam perusahaan maupun luar, yaitu baik dengan sesama karyawan ataupun dengan atasan ataupun dengan klien yang akan memperoleh hasil yang lebih baik. Yang kelima yaitu visi dan misi. Untuk visi dan misi ini diperlukan karena memberikan motivasi yang tinggi bagi semua elemen perusahaan, baik pimpinan maupun karyawan, tentu mengharapkan perusahaan berkembang dan maju. Makanya harus segera dibuatkan yang namanya adanya visi dan misi. Untuk misi itu akan misi ini adalah penjabaran dari visi. Maka berhasil atau tidaknya sebuah visi dan misi itu juga tergantung dari elemen-elemen yang terdapat di dalam perusahaan tersebut, tidak hanya pimpinannya tetapi juga para staf atau karyawannya. Sampai di sini materinya sudah selesai untuk materi siklus kehidupan usaha dan juga yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.